Baik, selamat siang Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Bertemu lagi ya dengan podcast kita, podcast kesehatan RSUD Kota Bogor, di mana pada hari ini topik kita akan lebih menarik lagi mungkin dibandingkan topik-topik lainnya ya, karena topik kita pada hari ini mengenai hal yang sangat kita sering temui, sudah menjadi keseharian kita, namun suka juga membuat kita bertanya-tanya, apakah yang saya lakukan sudah benar atau belum ya? Nah, dengan hari ini saya Dr. Esa dan juga bersama dengan expert kita pada siang hari ini dengan Dr. Syahriani, spesialis dermatologi dan venerologi, Magister Kesehatan, Fellow of the Indonesian Society for Dermatology and Venerology. Selamat siang, Dokter. Siang, Dokter. Bagaimana Dokter kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Dokter Mungkin, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semangat saya ketemu dengan dokter siang ini. Soalnya topik kita menarik ya, Dok ya. Iya, kayaknya bakalan banyak yang nanya ya nanti. Alhamdulillah, insya Allah ya. Mungkin dokter bisa disapa terlebih dahulu ya Sobat Sehat RSUD Kota Bogor kita. Ya, halo, selamat siang para sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Bertemu kembali pada hari ini. Sebelumnya saya udah pernah mengisi beberapa podcast. Jadi untuk hari ini saya diminta kepercayaan untuk sedikit membagi mengenai kesehatan kulit dan rambut. Oke, terima kasih dokter ya. Supaya kita tidak semakin penasaran ya, baiknya kita langsung bertanya kepada expertnya kita di siang hari ini. Dokter, mungkin sebelum kita menyelam lebih jauh lagi, untuk sederhananya apa itu dok mengenai kesehatan kulit dan rambut atau kulit dan rambut yang sehat itu seperti apa? Oke, jadi untuk kesehatan kulit ini dikatakan sehat itu kalau kita memang mulai perawatan itu sedini mungkin, Dok. Jadi kulit tampak kelihatan lebih sehat itu tidak kering, kemudian lebih lembab, warna kulitnya juga merata, dan pastinya tidak ada keluhan-keluhan kulit yang bisa mengganggu sehari-hari. Kulit sendiri kan fungsinya sebagai proteksi paling luar ya dari tubuh kita. Jadi begitu ada keluhan kulit sedikit aja itu pasti sudah mendapat perhatian yang lebih serius, karena itu yang paling mudah untuk terlihat dari luar seperti itu. Baik, berarti yang merupakan kulit yang lembab juga, yang tidak ada keluhan ya. Baik dokter, bagaimana kalau ternyata ada keluhan nih dok? Apakah kita memang harus merawat kulit dan rambut kita sedari dini, atau ketika baru mulai ada keluhannya dok kita mulai lebih hati-hati? Oke, jadi kalau bicara merawat kulit ataupun rambut sebaiknya memang sedini mungkin, jangan menunggu sudah terjadi misalnya keluhan-keluhan apakah penyakit kulit ataupun kelainan rambut mulai terjadi kerontokan baru kita mulai untuk menjaganya. Jadi kalau misalnya seperti kulit, jadi kulit mulai dari bayi aja kita udah memberikan perawatan untuk bayi yang khusus diformulasikan untuk bayi yang tidak mengganggu kestabilan dari kulit bayi, kemudian beranjak ke anak, ke dewasa, bahkan lansia pun itu masih memerlukan perawatan, tetapi di mana kalau untuk perawatan kulit ini kita lebih memilih menyarankan untuk perawatan basic. Kemudian kalau rambut juga jangan menunggu bahwa mulai kering misalnya udah mulai banyak kerontokan baru kita mulai merawat. Jadi perawatan sedini mungkin itu adalah gambaran nanti masa depannya akan seperti apa, seperti itu dong. Tabungan kita ya dok ya, tabungan sedari dini untuk jangka panjangnya kita. Iya betul. Oke, baik dokter. Nah kalau misalnya kita mulai dari dasar, berarti yang paling langkah dasar itu apa saja ya dok yang dapat kita lakukan sehari-hari? Terutama kan negara kita negara yang tropis ya dok ya. Mungkin tidak semua orang menggunakan sunscreen. Apakah sekiranya sunscreen itu termasuk perawatan yang wajib kita pakai juga dok di sehari-hari kita? Oke, jadi kalau untuk perawatan kulit itu kita mulai dengan basic skincare atau perawatan dasar ya, dimana yang wajib kita gunakan sehari-hari. Misalnya pemilihan dari membersihkan wajah menggunakan facial wash atau sabun yang sesuai dengan jenis kulit, di mana setiap harinya kita dengan aktivitas-aktivitas di mana kulit juga membutuhkan untuk dibersihkan. Nah, pemilihannya pun sesuai dengan jenis kulit setiap orang berbeda-beda. Kemudian setelah itu yang kedua adalah pemberian moisturizer atau pemilihan moisturizer sesuai jenis kulit juga. Moisturizer ini penting banget karena beberapa penyakit kulit itu muncul karena adanya gangguan dari kelembapan kulit seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang nggak bisa di skip nih, penggunaan sunscreen. Nah penggunaan sunscreen ini emang beberapa pasien yang saya temui udah lumayan begitu banyak sadar untuk
penggunaan sunscreen yang dimulai pada anak. Nah, disarankan itu di umur 1 tahun ke atas. Jadi penggunaan sunscreen sedini mungkin sesuai dengan yang dianjurkan itu nantinya akan mengurangi resiko atau bagaimana gambaran nantinya itu muncul suatu keluhan misalnya penuaan dini ataupun skin cancer. Seperti itu, di mana kan setiap harinya kita terpapar dengan sinar matahari. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin sebagai tambahan apabila usia sudah memasuki sekitar 20 tahunan atau sudah perlu ada tambahan, misalnya tambahan dengan exfoliating atau dengan ada keluhan jerawat. Nah, itu untuk tambahan pengobatan-pengobatan lainnya seperti itu. Tapi memang yang mendasar setidaknya sunscreen diberikan dari usia masih 1 tahun ya, benar. Dan diberikannya juga sesuai dengan usianya ya sobat sehat ya, jangan diberikan kalau memang itu untuk dewasa, diberikan untuk anak jangan seperti itu karena juga ya. Kalau untuk dewasa biasanya udah mengarah ke misalnya tipe kulitnya seperti apa. Jadi sesuai dengan tipe kulitnya ya. Oke dokter, berhubung dengan sunscreen dan juga dengan skincare, sekarang tentu skincare lebih banyak lagi ya dok ya. Dari mulai di platform sosial, offline kita sering bertemu dengan banyaknya benda-benda yang kita baru ketemu ya dok ya. Nah, apakah ini tentu kan lebih baik digunakan ya. Lalu selain itu bagaimana memilih produk yang sesuai dengan kulit dok? Karena tipe orang kan kulitnya pasti berbeda-beda ya. Ada mungkin yang kering, ada juga yang terlalu mungkin lebat gitu. Kira-kira bagaimana ya dok sederhananya kita memastikan baiknya kita milih mana nih untuk produk kita gitu? Oke, jadi untuk tipe kulit ya setiap orang pastinya berbeda-beda. Misalnya nih kita tipe kulit kering, jadi memilih bahan-bahan yang misalnya mengandung moisturizer seperti ceramide boleh, kemudian memilih bahan-bahan yang tidak mengiritasi, yang lebih melembabkan. Kemudian misalnya tipe kulit berminyak, kita memilih yang tidak yang non komedogenik kayak seperti itu. Kemudian tipe yang sensitif misalnya lebih milih yang tidak menyebabkan iritasi, jadi yang lebih soft, yang lebih pH-nya lebih terjaga atau normal seperti itu. Jadi untuk pemilihan itu kita harus tahu dulu nih jenis tipe kulitnya seperti apa, jangan sampai penggunaan produk maupun skincare basic itu kita salah memilih sehingga efeknya bukan menjaga kulit, malah nantinya misalnya kulitnya berjerawat, memilih yang bahannya lebih padat, yang komedogenik malah memperparah seperti itu. Situasi dan kondisi kulitnya ya dok ya. Banyak ya ternyata sobat sehat yang harus dipertimbangkan ya, tapi ketika kita mulai tertarik biasanya kita akan mengulik juga ya dok ya dengan sendirinya. Kemudian dokter, ada pada saat kita bisa menentukan dan memilih skincare kita sendiri. Namun ada juga situasi mungkin seperti ini kita harus berobat ke dokter. Kira-kira dok kondisi seperti apa yang dihadapi oleh kulit kita ya untuk dapat ditentukan, oh ini sepertinya saya harus berobat ke dokter atau saya harus konsultasi kepada dokter. Kiranya seperti apa ya dok ya kondisi-kondisinya? Nah, kalau misalnya di sini kita berbicara kekeringan kulit, jadi biasanya kekeringan kulit ini misalnya pasien dengan riwayat atau udah punya riwayat nih atopi misalnya. Nah, saya biasanya mengedukasi ke pasien kalau selama itu hanya masih memerlukan moisturizer atau pelembab, misalnya dia hanya kering aja tanpa ada rasa gatal, tanpa mulai muncul ruam, nah itu masih oke untuk pemberian moisturizer sendiri tanpa harus ke dokter. Tetapi begitu sudah ada mulai keluhan ruam, kemudian sudah gatal yang mengganggu, terus menerus menggaruk, nah itu udah perlu untuk konsultasikan ke dokter. Karena tidak sedikit kalau itu masih diobati sendiri hanya dengan menggunakan moisturizer, biasanya sudah memerlukan pengobatan. Itu tidak sedikit pasien yang datang udah dengan infeksi sekunder, misalnya lukanya udah mulai luka, udah basah seperti itu. Kemudian misalnya jerawat nih yang paling sering. Kalau misalnya jerawatnya udah mulai semakin banyak, udah disertai dengan rasa gatal, udah semakin lama makin besar. Nah, sebaiknya segera konsultasikan. Karena kalau untuk jerawat sendiri sebaiknya sih nggak dipencet ya. Ada yang misalnya ini pencet biar keluar deh gitu. Padahal semakin dipencet tuh semakin radang dia. Jadi sumber infeksi baru ya. Iya betul.
Oke, jadi teman-teman jangan takut untuk berobat ataupun untuk konsultasi kepada expert-expert kita. Kenapa? Karena ketika kondisinya masih awal, kita pun dapat menangani jauh lebih banyak Iya, ya dok ya. nggak PR banget Iya, buat kita. nggak PR banget dan nggak PR juga untuk sobat sehat. Kenapa? Karena tidak semakin sakit, Iya, gitu ya. betul. Oke, kita udah banyak ya dok cerita tentang perkulitan secara garis besar dan ternyata garis besar itu termasuk ke dalam kesehariannya kita. Kita beralih ke topik tetangganya, yaitu rambut kita. Nah, rambut itu yang sehat mungkin sudah dokter jelaskan ya tadi di awal ya dok. Iya, betul. Mungkin dia yang tampak lebat, lalu juga berkilau ya. Kemudian yang sering kali menjadi pertanyaan, keramas saya sudah bagus atau belum? Biasanya bagusnya berapa kali ya dok keramas itu? Nah, kalau untuk keramas ini juga tergantung tipe rambut ya. Oh ya baik. Nah, jadi kan kalau rambut ini juga pasti setiap harinya di situ ada kelenjar sebum yang dimana memproduksi minyak. Jadi nanti ada tipe rambut yang berminyak, yang kering. Nah, kalau untuk tipe rambut yang normal itu paling banyak 1-2 kali seminggu, maksimal 3 kali seminggu. Nah, itu dilakukan seperti itu agar tidak terjadi kekeringan juga pada rambut, pada kulit kepala. Nah, kalau untuk rambut berminyak itu disarankan 2-3 kali, di mana diperlukan pembersihan yang lebih sedikit sering itu untuk mencegah juga agar si kotoran, lemak segala macam tuh nggak semakin bertumpuk di kulit kepala seperti itu. Nah, kalau untuk yang ditambah dengan aktivitas, misalnya sehari-hari aktivitas yang di luar lebih banyak berkeringat atau dengan aktivitas fisik misalnya berolahraga itu boleh, tetapi sambil melihat, jangan sampai karena keseringan keramas bisa menyebabkan juga terjadinya kekeringan. Oh iya. Gitu. Yang berlebihan tidak baik, yang kekurangan Iya, pun tidak betul. baik ya dok ya. Karena biasanya juga kalau udah kering banget nanti akan muncullah rasa gatal. Kemudian kalau terlalu banyak kotoran juga nanti bisa muncul misalnya ketombe seperti itu. Oke, berarti memang sesuai ya dok ya dengan jenis kulitnya seperti apa. Lalu diperhatikan juga aktivitas fisiknya sehari-hari bagaimana ya untuk kita menentukan ya. Oke, dok mungkin yang pertanyaan berikutnya masih berhubung dengan keramas ya dok ya. Shampoo, kira-kira dok apakah ada tipsnya dok untuk pemilihan sampo? Apakah sesuai dengan preferensi kita saja atau dengan pertimbangan lainnya dok? Kalau misalnya kalau misalnya normal aja ya mungkin lebih tidak terlalu memilih tipe sampo yang seperti apa ya, yang isinya biasanya ada biotinnya, di mana ini berfungsi untuk keratin rambut. Kemudian yang non SLS karena di sini kan deterjennya lebih tinggi, biasanya lebih mengiritasi. Jadi untuk yang tidak bermasalah mungkin tidak spesifik banget ya. Jadi kemudian kalau yang rontok, nah itu mungkin lebih melihat lagi ingredients daripada sampo, misalnya ada biotin, ada zinc. Tetapi untuk kerontokan sendiri juga kita harus melihat apakah menjadi penyebab dari kerontokan ini, pencetusnya apa kira-kira. Nah ini yang harus kita mungkin ya pasien harus kita anamnesis, kita lakukan hair pull test, kemudian apakah ada penyakit sistemik lainnya yang bisa berpotensi untuk menimbulkan terjadinya kerontokan rambut. Oke, baik. Berbicara dengan rontok dok, ternyata di komen kita ada juga yang bertanya ini kenapa rambut sering rontok. Nah dok, untuk rambut rontok ini kapan kita bilang ini rambut rontok yang harus hati-hati, kapan yang normal ya dok ya? Karena kan itu satu helai rontok kan termasuk rontok ya menurut kita. Nah baik, menurut medis itu sebetulnya berapa ya dok ya? Jadi kalau untuk rambut sendiri kan itu normal 50-100 helai, di mana rambut ini juga mempunyai fase-fase pertumbuhan rambut. Memang ada fase di mana folikel rambut ini memproduksi rambut untuk tumbuh. Kemudian ada di mana masa istirahat, ada di mana masa transisi. Nah, yang kita harus perhatikan nih, kalau masa istirahatnya ternyata berkepanjangan. Jadi rambut yang rontok ini tidak ada gantinya lagi. Jadi ibaratnya folikel rambutnya tidak memproduksi rambut yang baru seperti itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kerontokan sendiri sebenarnya banyak sih kalau di kulit itu. Untuk pencetusnya misalnya autoimun itu bisa, kemudian faktor stres bisa,
jamur, misalnya infeksi jamur di kepala juga bisa mencetus terjadinya rontok. Kemudian pada ibu hamil pasca melahirkan itu juga bisa karena gangguan hormon. Nanti perlahan dari semua pencetus itu akan kita tentukan kira-kira seperti apa sih penanganannya. Oke, berarti banyak ya dok ya penyebabnya ya. Dan sobat sehat jangan takut kalau ternyata dalam satu hari kita ada rambut rontok, itu masih termasuk hal yang normal ya dok ya, sih fisiologis ya kalau misalnya disebutnya. Jadi memang karena ada fase-fasenya, ada akan saat dimana dia akan meninggalkan kepala kita ya, digantikan oleh temannya yang baru. Dan jumlahnya pun tidak juga sedikit ya dok ya, ternyata 50-100 itu tidak sedikit. Jadi jangan khawatir sobat sehat, tapi bukan artinya pun kita tutup mata dengan kondisi itu. Kita perhatikan ya dok ya berapa banyak yang rontoknya, supaya kita pun kalau ternyata perlu konsultasi bisa bercerita kepada dokter, dok saya sebanyak ini rontoknya dan sepertinya berapa waktu ini saya belum tumbuh rambutnya. Jadi jangan takut ya sobat sehat ya. Oke, masalah kedua yang sering kita temui juga dok, ketombe. Itu sebetulnya ketombe itu apa ya dok ya? Dan apakah itu hal yang lumrah terjadi atau muncul di kepala kita? Jadi kalau misalnya ketombe itu kita sebutnya dengan pityriasis atau dermatitis seborrheic. Jadi pencetusnya ya macam-macam sih sebenarnya. Pertama bisa karena stres, itu bisa. Kemudian karena cuaca misalnya panas atau kelembapan yang tinggi, ataupun awalnya mungkin rasa gatal, kelenjar sebum yang berlebihan. Nah itu pastinya akan jadi gangguan. Setiap orang nggak akan pengen misalnya yang rambutnya terlihat kemudian nanti ada bercak-bercak putihnya kayak gitu kan, itu merusak penampilan banget. Ada saljunya ya? Iya, ada saljunya ibaratnya kayak gitu. Nah kalau itu kita lakukan pengobatan, itu kita biasanya pemberian dengan shampoo yang mengandung anti jamur kayak gitu. Jadi itu bisa membaik dengan memperhatikan juga untuk rajin keramas, menggunakan shampoo yang khusus untuk ketombe. Oke, berarti kita menjaga higienitas juga ya dok? Iya betul, nggak jarang mencuci rambut juga itu juga ya dok ya. Oke, jadi memang untuk ketombe hal yang lumrah kita temui, tapi masih bisa kita kendalikan ya dok ya, dengan perawatan dan juga tetap pengawasan ya tentunya. Pengobatan juga, jadi jangan takut ya sobat sehat ya untuk berkonsultasi dengan expert-expert kita, karena dari konsultasi itulah kita bisa sama-sama berjuang dan mendapatkan solusi dari apapun masalah kita ya. Nah kemudian dok, mungkin yang berikutnya lebih seru sedikit lagi karena kita berbicara mengenai mitos ya dok ya. Seringkali kan ada mitos-mitos yang kita pernah dengar dan kita menjadi bertanya-tanya apakah sesuai atau tidaknya. Misal seperti berganti-ganti produk membuat kulit semakin jadi bermasalah. Kemudian juga kalau kita mencukur rambut kita di anggota tubuh manapun nanti akan menjadi lebih lebat. Itu apakah benar dok? Atau hanya sebatas itu mitos atau fakta begitu? Nah kalau untuk membeli gonta-ganti produk skincare ya sekarang ini sih banyak ya, yang remaja-remaja biasanya gitu, lihat ini bagus untuk ini nanti ganti, ini bagus untuk ini ganti. Sebenarnya lebih memperhatikan basic skincare tadi, kemudian tambahan jika memang diperlukan. Misalnya udah umur 20 tahunan ke atas, apakah udah mulai perlu nih ada misalnya exfoliating berapa kali, menggunakan apa, ini udah ada jerawat atau ada kekeringan, kira-kira membelinya seperti apa. Kalau saya sendiri sih udah cocok dengan satu produk, sebaiknya itu secara konsisten, itu memakainya terus menerus, karena apakah dia efek perawatannya itu ada atau enggak, kita nggak bisa instan. Jadi jika itu memakai terus menerus, ya ibaratnya kita bisa lihat mungkin orang tua dulu ya, udah pakai satu aja, udah satu misalnya merek tertentu sampai tua tuh masih pakai yang itu, dan emang kelihatan sih efeknya. Jadi untuk pengobatan atau perawatan itu emang nggak ada yang instan. Jadi kita memilihnya sesuai dengan jenis kulit dan tidak gampang terpengaruh dengan misalnya produk ini bagus nih buat ini. Sekarang sih pegangannya untuk kulit sehat itu lebih ke mengarah lebih glowing, lebih cerah, harus lebih putih kayak gitu. Nah sebenarnya nggak gitu juga, karena setiap orang kan berbeda-beda untuk warna kulit. Bukan berarti kulitnya gelap itu dia nggak sehat kulitnya. Nah kita bisa lihat ada beberapa yang memang tipe kulit 1-4. Misalnya model-model tuh tipe kulit 4 tuh, yang gelap banget. Nah tapi dia ternyata glowing, bersih, bercahaya. Nah itu tidak menjadi ukuran bahwa kulit cerah atau yang lebih putih itu harus yang sehat kayak gitu. Kemudian tadi apa ya? Kedua. Satu lagi, kalau misalnya kita mencukur dok, apakah kalau kita mencukur di bagian rambut, apa pada saat tumbuh akan menjadi lebih lebat?
Jadi kalau bagian-bagian yang lain memang mempunyai siklus tersendiri ya, misalnya alis, segini aja tebalnya. Kalaupun misalnya dia lebih tebal itu genetik. Di tempat yang lain pun juga sama. Jadi nggak menandakan bahwa sering mencukur malah sering jadi memperlebat. Jadi kalau misalnya alisnya nih ada yang suka ini kan rapin alis dicabut nanti lebih tebal, nah nggak seperti tidak itu. menjamin juga itu lebih ke genetik kita bagaimana. Iya betul. Jadi tidak apa-apa ya sobat sehat ya, memang yang kunci utamanya konsistennya dulu ya dok. Iya benar. Konsistennya dulu karena kulit kita ini merupakan tabungan jangka panjang sedari kita masih bayi sampai nanti kita sudah berumur juga ya dok ya. Iya. Oke, pertanyaan pamungkas akhir. Tips and trick dok untuk menjaga kulit sehat seperti apa? Oke, jadi untuk kulit sehat pertama dan rambut sehat mungkin ya tambahannya. Pemilihan jenis produk yang sesuai dengan kulit, kemudian yaitu tadi konsisten, kemudian melihat kira-kira ada tambahan apa sih sesuai dengan pertambahan umur kita, ada perawatan apa yang harus ekstra di umur-umur tertentu seperti itu, kemudian tidak mudah termakan dengan misalnya yang ini cocok dengan orang lain belum tentu cocok dengan kita, seperti itu. Nah dengan semua itu akan melihat sih bagaimana nanti di saat kita tua misalnya penampakannya seperti apa, walaupun memang ada tindakan-tindakan estetik yang diperlukan pada saat kita sudah mulai umurnya udah menjelang menopause atau udah menjelang lansia kayak gitu. Kemudian kalau untuk rambut sendiri ya sebenarnya rambut juga menjadi perhatian juga nih, terutama misalnya harus memperhatikan jenis shampoo yang dipakai, produk-produk yang dipakai, asupan nutrisi yang kita konsumsi itu juga ada pengaruhnya dengan rambut. Kemudian membersihkan rambut atau mencuci rambut berapa kali sih sehari, tidak sering-sering misalnya menggunakan yang bisa merusak rambut, misalnya sering mengeringkan rambut setiap hari yang terlalu panas seperti itu, kemudian gonta-ganti warna rambut itu juga bisa memberikan stres pada rambut seperti itu, kemudian mungkin mengikat rambut tidak terlalu kencang, rajin melakukan perawatan rambut itu juga berpengaruh. Jadi semuanya harus konsisten sih dan memilih produk yang sebaiknya yang dibutuhkan, jangan sampai terlalu over. Terlalu over juga malah misalnya kulit juga akan stres dengan pemberian pakai ini. Misalnya dalam semalam tuh tahapannya 1, 2, 3, 4 kayak gitu juga ya, bingung kulitnya ya. Jadi lebih memperhatikan dari kebutuhan aja. Oh ya baik dokter, jadi memang kuncinya konsisten sesuai dengan kebutuhan, jangan juga termakan oleh omongan karena kita harus sesuai dengan kondisi kita ya dok ya. Dan yang terakhir jangan juga lupa kalau ada keluhan dengan expertnya juga ya dok ya. Segera konsultasikan. Segera konsultasikan agar kita pun bisa sama-sama mencari solusinya ya. Oke dok, mungkin sesi dari pertanyaan saya yang cukup banyak ini sudah cukup ya dok ya. Kita beralih ke sesi pertanyaan dari Sobat Sehat RSUD Kota Bogor yang tadi saya ngintip-ngintip udah banyak ya dok yang nanya. Dan nanyanya pun alhamdulillahnya berhubungan dengan kita tanya juga dok. Jadi mungkin masih diselip-selipin dikit dari pertanyaan dokter, dari jawaban dokter, ternyata di sini ada yang nanya juga gitu ya. Seperti ini dok, salah satu pertanyaannya. Ada yang bertanya, ada makanan yang dapat menjaga rambut agar tidak mudah rontok tidak dok? Kebetulan tadi waktu di akhir dokter menyebutkan juga nutrisi untuk rambut. Apakah kira-kira ada saran atau tips dok mengenai nutrisi yang bagus untuk rambut agar tidak mudah rontok? Apa saja kira-kira? Jadi misalnya protein itu juga boleh. Protein juga sebenarnya kalau untuk protein hampir setiap hari ya kita konsumsi dalam bentuk apapun itu. Kemudian memperhatikan misalnya vitamin D, biotin itu yang kita konsumsi, ataupun misalnya kita pakai produk yang ada ingredientsnya seperti itu. Biotin ini dia menjaga untuk memelihara keratin dari rambut. Vitamin D ini untuk merehidrasi atau menghidrasi dari rambut sendiri. Jadi kemudian misalnya memakai perawatan apakah yang mengandung bahan-bahan tersebut. Kemudian ada zinc juga yang membantu menguatkan rambut seperti itu. Jadi stres juga yang paling penting sih. Kalau misalnya stres itu pastinya akan udah mulai mengganggu dari fase rambut tadi seperti itu. Jadi ya lebih ke pola hidup sehat juga sih.
dengan tadi yang tidak sering-sering mewarnai rambut, memanaskan rambut menggunakan hair dryer yang terlalu sering atau lama seperti itu. Oke, jadi kombinasi antara nutrisi dan lifestyle ya dokter ya. Bener. Nutrisinya seperti yang sudah disampaikan, biotin, zinc, kemudian juga untuk mengorganisir stresnya kita, lalu juga terhadap lifestyle kita, salah satunya perlakuan kita terhadap rambut ya dok ya. Iya betul. Oke, banyak ya untuk yang perlu dilakukan, tapi itu hal-hal yang menarik untuk kita lakukan demi kesehatan kita ya. Iya betul. Oke, dokter mungkin untuk pertanyaan berikutnya, secara general kita ada yang terbagi laki-laki dan perempuan ya dok ya. Apakah pada laki-laki kenapa ya dok seiring bertambahnya usia rambutnya pun akan semakin ikut rontok? Jadi biasanya kalau laki-laki itu lebih sering seperti alopecia androgenik, lebih ke hormon. Sebenarnya kalau untuk rambut juga tidak hanya laki-laki ya, jadi semakin bertambah umur itu juga fase-fase rambut itu semakin berkurang juga. Untuk rambut fase istirahatnya mungkin juga udah agak lebih panjang, makanya rambutnya juga udah mulai menipis. Nah di sini kita bisa bantu misalnya dengan penggunaan growth factor untuk rambut. Tapi kalau misalnya itu tidak mengganggu, itu udah misalnya kerontokan yang terlalu berlebihan, ataukah misalnya ada pencetus misalnya penyakit autoimun, itu bisa kita sebaiknya diobati seperti itu. Jadi memang dari berbagai faktor ya dokter ya bisa menyebabkan hal tersebut. Memang dari hal yang sesuai dengan usia, namun juga bisa akibat dari tambahan sakit ya. Tapi itu bisa kita konsultasikan tentu kepada expertnya ya, agar kita bisa sama-sama juga saling mengobatinya. Oke dokter, mungkin untuk pertanyaan penutupnya ya dok ya, selanjutnya kenapa muncul dok kalau wajah kering dan jadi muncul jerawat itu, bagaimana penanganannya ya? Wajahnya sering kering kemudian akhirnya jadi muncul jerawat gitu dokter. Oke, jadi kebanyakan mungkin kalau udah jerawat itu orang hanya lebih fokus ke obat jerawat misalnya. Nah, kekeringan ini sebenarnya juga harus kita perhatikan. Kalau berpikir ya kok kering tapi ada jerawat ya, kan biasanya sering jadi biasanya kan berminyak itu jerawat, bukan kering jerawat. Nah ini barrier kulit itu sebenarnya fondasi yang sangat penting ya untuk kulit, mau dia jerawat ataupun misalnya emang dia ada keluhan kekeringan. Jadi hampir semua pasien saya selalu anjurkan, walaupun misal mau dari anak sampai lansia, keluhannya apapun itu pasti saya edukasi mengenai kelembapan kulit, penggunaan moisturizer. Nah untuk jerawat juga tetap penggunaan moisturizer, hanya di sini pembinaan moisturizernya mungkin yang bahannya tidak bentuk yang lebih padat atau krim, tapi lebih yang bahan dasar air. Kita pilih yang gel seperti itu. Jadi kalau udah ada kekeringan dengan jerawat, nah dua-dua ini penanganannya juga harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kita hanya fokus pada jerawatnya aja, karena yang kelihatan kan itu. Kalau kering biasanya akan tampak lebih ketari kulitnya, gampang iritasi, merah atau mulai ada sisik-sisik. Nah itu juga harus diperhatikan. Nah keluhan-keluhan inilah yang akan muncul misalnya dengan itu tadi, dengan basic skincare itu yang tidak konsisten atau lebih sering memberikan stres pada kulit, mencoba macam-macam produk yang sebenarnya hasilnya juga belum tentu, dan harus diperhatikan setiap apa yang kita pakai itu sebaiknya memang ber-BPOM. Oke, jadi supaya jelas juga terjamin ya dok ya apa yang kita pakai. Karena yang di iklan itu belum tentu juga sih. Saya kemarin baru dapat pasien satu dengan keluhan iritasi di daerah leher. Jadi udah sampai luka. Nah, itu karena menggunakan satu produk yang katanya di online itu bisa mengobati kutil. Dan pasien datang udah dengan rasa nyeri, nggak bisa gerak, dok ini salah saya katanya. Jadi hanya dalam semalam memakai produk itu yang hanya dilihat bahwa oh iya ini bisa nih kayaknya buat kutil yang dibeli online, dan besoknya dia datang dengan keluhan luka di sekitar leher. Jadi memang kita harus berhati-hati ya dok ya dalam memfilter informasi benar tidaknya kira-kira. Karena sekarang banyak sekali informasi yang masuk, jadi tentu kita pun harus lebih selektif dalam memilihnya ya. Oke dokter, untuk pertanyaannya kurang lebih seperti itu dari sobat sehat kita, dan pertanyaan dari diskusi dan obrolan kita pun sudah banyak ya dokter yang membahas berbagai macam hal, mulai dari kulit, lalu juga ke rambut, dan juga secara general semua tentang hal kulit dan rambut pada siang hari ini. Dokter punten, dokter praktek di RSUD Kota Bogor di hari apa saja? Jadi untuk saya berpraktek di RSUD Kota Bogor itu dari Senin sampai
Kamis dari jam 8 sampai jam 11 siang. Jadi silahkan teman-teman sahabat RSUD Kota Bogor jika akan berkonsultasi yang berhubungan dengan baik itu kesehatan maupun penyakit kulit maupun rambut, karena kalau untuk kulit sendiri itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Banyak ya. Kemudian mulai dari bayi sampai lansia itu silahkan berkonsultasi. Nggak bertemu dengan expert kita untuk berkonsultasi, expert kita yang cantik dan ramah ini sudah siap menunggu untuk berkonsultasi dan juga memberikan solusi terhadap sobat-sobat sehat RSUD Kota Bogor. Dokter, terima kasih banyak dokter untuk waktunya di siang hari ini. Terima kasih juga sobat sehat RSUD Kota Bogor. Selamat melanjutkan kegiatan di hari ini. Semoga semuanya dapat lancar dan aman. Terima kasih banyak. Selamat siang. Siang. Dadah sobat sehat RSUD Kota Bogor.